video kita kali ini saya berbincang dengan Bapak Armiadi, manajer PKS Cotkirik PTPN 1. Ya, tentang bagaimana mempersiapkan karir kepada mahasiswa, pengalaman beliau tentang karir di PTPN 1, dan yang paling penting bagaimana menjadi seorang manajer yang sukses. Baik, Pak Armiadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini nih kita sangat hormat ini mendapat pelayanan yang sangat baik. Tapi di sela-sela kegiatan kita, mohon sedikit insight, motivasi kepada mahasiswa teknik terutama yang saat ini sedang berjuang ya dengan kuliah, dengan praktek, dengan skripsi macam-macam. Nah, jadi barangkali bagaimana Pak Armiadi memulai karirnya dulu kok pada akhirnya apa dari awal nih memilih PTPN 1 Cotkirik, bagaimana nih perjalanan karirnya, Pak? Terima kasih, Prof. Sebenarnya saya yang perlu motivasi dari Profesor nih, Pak. Jadi saya awali karir di PTPN ini adalah pasca lulus dari kuliah. Saya lulus kuliah itu dari tahun 2009. Kemudian di tahun 2010 ada pengumuman di koran Waspada dan Serambi bahwasanya PTPN itu membuka lowongan kerja untuk calon staf ya, calon karyawan pimpinan. Jadi dari itu saya bersama teman-teman satu letting yang lulus di tahun tersebut di teknik mesin khususnya mengirimlah lamaran ini ke LPP Medan. Jadi dalam beberapa minggu kemudian keluar pengumuman bahwasanya kami dinyatakan lulus administrasi. Kemudian mengikuti tes biasalah tes kita untuk masuk ke perusahaan. Ya, diawali tes tulis, psikotes, kemudian tes IT komputer. Kemudian setelah itu luluslah mengikuti berbagai macam program pelatihan sebelum diberikan jabatan ataupun amanah oleh perusahaan. Jadi saya awali karir ini, saya pertama menjadi asisten pengolahan, Pak. Asisten pengolahan itu di PKS ini, di PKS Cotkirik lebih kurang itu 4,5 tahun. Kemudian saya pindah ke asisten teknik kebun di Kebun Pulau 3 ada sekitar 6 bulan. Dari 6 bulan itu pindah lagi ke PKS Pulau 3 menjadi asisten teknik, lebih kurang sana ada 1 tahun. Kemudian pindah lagi ke Cotkirik. Jadi saya ini ke Cotkirik ini udah bolak-balik, Pak. Menjadi asisten lab, dari asisten lab pindah lagi ke asisten teknik. Setelah itu dipromosikan menjadi masinis kepala ataupun maskep ke PKS Pulau 3. Jadi dari PKS Pulau 3 dipromosikan menjadi PLH Manager. PLH Manager di PKS Cotkirik itu TMT 1 Juni 2021. Jadi hampir setahun juga nih, Pak, jadi manajer. Kita di teknik yang perlu kita persiapkan mungkin ya bagi mahasiswa tingkat akhir, yang pertama adalah mental persaingan kita. Karena kan apalagi dunia sekarang ini persaingannya itu kan sangat ketat. Kalau dulu mungkin perbandingannya dalam mencari kerja kan 1:1000. Kalau sekarang mungkin udah 1:1.000.000. Jadi kita persiapkan mental, kemudian kita persiapkan diri kita terkait dengan belajar, yaitu tentang materi-materi yang akan dites pada saat kita mengikuti tes. Ya, kemudian juga kita harus ada pergaulan mungkin dengan rekan-rekan yang dimana di dunia industri kita mungkin banyak melakukan pertanyaan, kita lakukan sharing bagaimana pengalaman-pengalaman, jangan nanti kita setelah berada dalam perusahaan tersebut mungkin nggak cocok dengan jiwa kita, baru bekerja beberapa bulan ataupun baru masuk beberapa bulan akhirnya keluar lagi ya. Seharusnya kesempatan ini kan bisa digunakan oleh orang lain gitu. Mungkin itu, Pak. Jadi ada mimpi nggak jadi manajer sekarang itu, ada dalam mimpi dulu nggak ada? Saya nggak pernah bermimpi, Pak. Nggak pernah bermimpi saya itu menjadi manajer itu. Jadi waktu itu saya lulus kuliah,
karena pun latar belakang saya itu dari keluarga apa ya, kita bilang mampu pun nggak mampu. Jadi yang penting saya punya kerjaan, punya penghasilan waktu itu. Ya. Punya pekerjaan dan punya penghasilan, bisa untuk menghidupi diri sendiri dan bisa menghidupi keluarga. Waktu itu kan belum nikah, Pak. Setelah menikah saya bercita-cita bisa menghidupi keluarga saya lah gitu, keluarga kecil saya. Tapi dalam perjalanan karir inilah kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu rezeki itu kan. Rezeki kan ini kan yang tentukan Allah, Pak. Walaupun kita bermimpi, kalau Allah tidak berkehendak, pasti itu kan tidak akan berhasil. Kan kun fayakun. Kalau memang Allah sudah mengatakan kun fayakun, pasti jadi, Pak. Tetapi setelah saya dipercayakan dari asisten, manajer, jadi sekarang saya bermimpi itu kalau bisa jadi direksi seperti itu. Jadi karena kan cita-cita waktu itu kan untuk jadi manajer itu saya melihat sebelum-sebelumnya ini sangat apa ya? Misalkan karena kan di atas saya itu kan banyak senior masih banyak yang apa ilmunya lebih dari kita, yang pengalaman kerjanya lebih daripada kita. Jadi saya kebetulan diangkat ke manajer itu, pengalaman kerja baru lebih kurang itu sekitar 9 tahun sekitar 6 bulan lah gitu, Pak. Sedangkan banyak senior kita itu yang pengalaman lebih. Tapi inilah kepercayaan daripada pimpinan perusahaan, kepercayaan daripada perusahaan memberikan amanah kepada saya. Jadi saya harus menjalaninya itu dengan tulus ikhlas. Dari dalam memimpin perusahaan ini juga saya harus bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan, apa yang dicita-citakan oleh perusahaan, saya harus bisa memenuhi target-target tersebut. Jadi kalau boleh bagi tips sukses seorang manajer itu gimana, Pak? Untuk mahasiswa nih. Mungkin tips yang pertama, kita harus disiplin. Disiplin itu yang paling utama, gitu kan? Apalagi di dunia perkebunan, Pak. Disiplin waktu, ya. Mungkin kan kalau disiplin kan yang pertama kali kan waktu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus fokus terhadap pekerjaan kita. Mungkin yang ketiga itu kita harus istiqamah dengan pekerjaan tersebut. Jadi apapun yang diberikan target oleh perusahaan, kita harus bisa menjalaninya dan harus siap menghadapi tantangan. Karena kan di perusahaan ini tantangannya paling berat. Karena kan apa yang ditargetkan oleh perusahaan itu kan kita tidak bisa kita bilang lah, udahlah nanti aja nggak apa-apa, nggak bisa, Pak. Jadi ini adalah tantangan yang harus kita laksanakan. Jadi misalkan contoh lah, Pak, gini, kami di pabrik ini, kami target mengolah per hari itu harus 800. Jadi macam mana kita sebagai leader, manajemen leader ataupun manajer itu, bagaimana caranya kita harus bisa mencapai 800 tersebut? Bagaimana memberikan pemahaman kepada bawahan-bawahan kita, kepada karyawan-karyawan kita harus mencapai 800 tersebut. Mungkin kan ada trik-trik, itulah leader daripada seorang manajer, Pak. Ya, terakhir, Pak, ini terakhir. Ya. Kalau boleh disebutkan satu orang, ya, siapa yang paling berjasa ini dalam karir Bapak sampai sekarang ini? Mungkin yang paling berjasa itu adalah mungkin ibu saya. Ibu, ya. Ibu. Jadi tidak ada mungkin karena kan saya gitu lulus SMA. Waktu itu saya STM di Langsa. Gitu lulus tepat tanggal 1 bulan 6 2021. Orang tua laki-laki saya itu meninggal. Jadi saya putuskan, udahlah, dari Tolang Cut, Pak. Dari Tolang Cut kita Miang, saya merantau Hulu Semawe. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah. Jadi dukungan ibu itu luar biasa, dukungan orang tua saya luar biasa. Mungkin walaupun tidak didukung dengan materi, tetapi doanya yang luar biasa nih, Pak. Karena kan doa seorang ibu pada anak kan tidak ada hijabnya, Pak. Inilah mungkin yang sangat berjasa, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak, ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Mantap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa ya, terutama dalam perjuangan meniti karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.